sejahtera buat kita semua. Keluarga Yakum yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa di dalam acara fellowship dan minggu ini mengambil sebuah tema, mengupgrade diri dalam ketaatan. Mari sebelum bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan, kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur karena Engkau menganugerahkan kasih karunia-Mu, berkat-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bahkan anugerah-Mu Engkau nyatakan dengan memanggil setiap kami menjadi pelayan-pelayan Tuhan, secara khusus di bidang kesehatan. Bapa, berkatilah kami supaya karya kami boleh kami bagikan dan menyatakan berkat dan anugerah-Mu kepada setiap orang yang kami jumpai. Tolonglah kami supaya dalam seluruh kehidupan kami kasih Tuhan menjadi nyata. Berfirmanlah dan bersabdalah kepada kami saat ini, karena kami mau mendengar. Di dalam nama Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada saat ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-27, ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Kisah Para Rasul pasal 27, ayat 10 dan ayat 11 mengatakan kepada kita demikian. Saudara-saudara, aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran-kesukaran dan kerugian besar, bukan saja bagi muatan dan kapal, tetapi juga bagi nyawa kita. Tetapi perwira itu lebih percaya kepada jurumudi dan nahkoda daripada kepada perkataan Paulus. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mau mendengar, menyimpannya di dalam hati, dan melakukan firman Tuhan dalam hidup sehari-hari. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema fellowship pada saat ini adalah update diri dalam ketaatan. Saudara-saudara, kalau kita mendengar kata taat, apa yang terlintas dalam benak kita? Tentu kita akan segera mengatakan taat itu artinya tunduk pada otoritas yang lebih tinggi. Mungkin ada di antara kita yang mengatakan taat itu menunjuk pada mematuhi apa yang dituntut, apa yang diperintahkan kepada kita. Ada di antara kita mungkin yang mengatakan kata taat itu menunjuk pada menjalankan perintah yang diberikan kepada kita. Kata taat punya arti menjauhkan diri dari apa yang dilarang untuk kita kerjakan. Saudara-saudara, menarik kalau kita perhatikan kata taat dari bahasa Ibrani atau bahasa Yunani yang dipakai kata syama atau kata hipokauo, mengandung arti kata taat itu adalah mendengar dari bawah. Itu mau mengatakan ada otoritas tinggi yang hendak kita dengarkan. Mendengar dengan sikap tunduk dan siap melayani. Nah, saudara-saudara, kalau kita mendengar arti kata taat itu, maka sekali lagi yang terlintas dalam benak kita adalah gambaran sama seperti seorang hamba kepada tuannya. Taat itu seperti apa? Ketika sang tuan memberi perintah, maka ia akan melakukan. Ketika Tuhan mengatakan A, maka dia harus mengerjakannya dengan sukacita. Nah, tetapi saudara-saudara, kalau kita coba perhatikan dalam hidup kita sehari-hari, ketaatan bukanlah sesuatu yang mudah untuk kita lakukan. Mengapa? Karena ketika kita bicara soal ketaatan,
ketaatan kita bukan hanya bicara soal mendengar lalu melakukannya, tetapi ketika kita mendengar, maka kita memikirkan, mempertimbangkan, mengolahnya dengan berbagai macam pertimbangan-pertimbangan yang kita buat. Ketika kita mau mengatakan aku taat, maka kita mulai dengan memikirkan siapa yang berbicara kepada kita. Siapa? Punya otoritas apa? Siapa dia? Lalu pertimbangan yang kedua adalah apa manfaatnya? Apa untungnya bagiku? Pertimbangan yang ketiga adalah apa resikonya ketika aku taat kepadanya. Pertimbangan yang keempat adalah mengapa harus saya dan bukan dia? Kenapa harus aku yang taat dan mematuhi? Kenapa bukan orang lain? Ada banyak pertimbangan-pertimbangan untuk kita mengatakan oke, aku taat dan mau melakukan apa yang diperintahkan. Nah saudara-saudara, kalau kita melihat dalam bacaan kita, hal itu pun nampak. Mari kita perhatikan Kisah Para Rasul pasal 27 ayat yang ke-11. Di sana diberikan sebuah keterangan. Perwira itu lebih percaya kepada jurumudi dan nahkoda daripada kepada perkataan Paulus. Saudara, mari kita perhatikan perwira pasukan Roma yang bernama Julius, yang sedang menghantar para tahanan itu sampai ke Roma, dikatakan mengambil sikap mendengar, menaati apa yang dikatakan oleh jurumudi dan nahkoda kapal ketimbang pada perkataan Paulus. Saudara, ini menarik untuk kita perhatikan. Mereka sedang berdiskusi, mereka sedang bercakap apa yang mereka akan kerjakan. Mau berhenti di pelabuhan indah dekat kota Losea, atau mereka akan melanjutkan perjalanan sampai ke Roma. Mereka sedang berdiskusi, mereka sedang mempertimbangkan segala sesuatu. Mana yang akan kita pilih? Nah, di titik itu saudara-saudara, ada banyak pertimbangan yang dipakai oleh Julius. Dia mendengar perkataan Paulus. Apa itu? Di dalam ayat yang ke-10, Paulus mengatakan, aku lihat pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran-kesukaran dan kerugian besar. Bukan saja bagi muatan dan kapal, tetapi juga bagi nyawa kita. Paulus mengatakan akan ada banyak kesulitan. Dengan kata lain, Paulus mengatakan mari kita tinggal di pelabuhan indah ini pada musim dingin. Jurumudi dan nahkoda mengatakan, kita lanjut. Tidak menjadi persoalan, kita akan lewati semua itu dengan baik. Saudara-saudara, siapa yang berbicara? Jurumudi dan nahkoda kapal. Siapa dia? Mereka sangat ahli. Mereka tahu bagaimana cuaca, bagaimana mereka mengendalikan situasi yang ada, bagaimana pelabuhan itu mereka pahami dengan baik. Siapa Paulus? Seorang tahanan yang sedang mereka bawa menuju ke Roma. Bapak Ibu, kalau kita ada dalam posisi perwira itu, mana yang akan kita pilih? Jurumudi, nahkoda kapal, atau Paulus? Saudara, saya yakin saudara berpendapat sama seperti saya. Kita akan memilih pendapat jurumudi dan nahkoda kapal. Kenapa? Karena mereka lebih berpengetahuan, mereka lebih tahu, mereka punya pengalaman yang lebih banyak ketimbang Paulus yang adalah tahanan. Barangkali kita akan berpikir, dia tahanan, dia meminta untuk tinggal di pelabuhan. Barangkali dia akan melarikan diri. Dengan segala macam pertimbangan-pertimbangan, kita akan mengatakan pendapat tahanan itu tidak dapat kita dengar. Ditambah lagi saudara-saudara, kalau kita perhatikan keterangan ayat yang ke-12, karena pelabuhan itu tidak baik untuk tinggal di situ selama musim dingin.
Ada sebuah keterangan yang memberikan catatan yang sangat penting. Bukan hanya pertimbangan siapa yang berbicara, tetapi juga resiko yang dihadapi. Pelabuhan ini tidak baik untuk kita tinggal selama musim dingin. Karena itu ayat 12 melanjutkan, maka kebanyakan dari mereka lebih setuju untuk berlayar terus dan mencoba mencapai kota Feniks untuk tinggal di situ selama musim dingin. Kota Feniks adalah sebuah pelabuhan pulau Kreta yang terbuka ke arah barat daya dan ke arah barat laut. Saudara-saudara, apa yang mereka putuskan? Mereka memilih mendengar kata jurumudi dan nahkoda kapal dengan segala pertimbangan, termasuk dengan situasi pelabuhan indah itu. Mereka memutuskan apapun yang terjadi, mari kita berjalan terus dan tidak tinggal di situ. Mereka memilih untuk taat pada pendapat jurumudi dan nahkoda kapal. Saudara, apa yang terjadi? Kalau kita baca ayat selanjutnya, ayat 14 sampai dengan ayat 26. Di sana diperlihatkan kepada kita situasi yang dihadapi oleh perjalanan sampai ke Roma itu bukanlah situasi yang mudah. Pasukan Roma bersama dengan Paulus dan para tahanan itu mengalami situasi yang tidak mudah. Ada banyak hal yang mereka harus hadapi. Bahkan mereka kehilangan semangat, kehilangan pengharapan. Mereka ada di dalam keputusasaan yang besar. Dan di tengah situasi yang seperti itu, Paulus di dalam ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-25 dikatakan, tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku, dan ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Sebab itu tabahkanlah hatimu saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Saudara-saudara, di tengah situasi yang tidak mudah, Paulus sudah menyampaikan berita kenabiannya. Berhenti, karena kita akan mengalami situasi yang sulit. Mari kita kembali pada jalan yang Tuhan mau. Walaupun dia tidak didengar, tetapi Paulus tetap ada di dalam ketaatan kepada Kristus. Dia menyatakan suara kenabiannya. Dia menyampaikan kabar baik kepada orang-orang di sekitarnya. Di tengah keputusasaan, di tengah kehilangan pengharapan, taat kepada kehendak Allah. Nah, ini juga yang menjadi panggilan kita. Saudara-saudara, situasi sesulit apapun yang kita hadapi, situasi seberat apapun yang kita alami, Paulus mengajarkan kepada kita untuk tetap taat kepada Allah, menyatakan kabar baik kepada semua orang, dan terus menyampaikan suara kenabian kita, supaya di mana kita ada, kita menjadi berkat. Selamat membangun diri di dalam ketaatan kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Ini kami, ya Bapa, utusan-utusan-Mu di tengah dunia yang dipanggil untuk menyampaikan kabar baik. Tolonglah kami untuk tunduk dan patuh kepada kehendak Tuhan.
Tolonglah kami untuk terus menyampaikan kabar baik, menyampaikan suara kenabian kami dimanapun kami berada, sehingga Tuhan dipermuliakan. Berkatilah tugas kerja kami, sehingga kasih Kristus nyata atas kami. Di dalam nama Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Selamat berkarya sebagai utusan-utusan Kristus. Nyatakanlah ketaatanmu kepada Tuhan dimanapun engkau berada. Tuhan memberkati. Amin.